Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Rashidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak dan manajemen pajak terkait dengan transfer pricing. Apa itu transfer pricing, kemudian isu-isu apa yang cukup relevan berkaitan dengan praktik transfer pricing, baik itu dalam konteks transaksi domestik maupun internasional, dan apa langkah-langkah manajemen dan perencanaan pajak yang dapat dilakukan terkait dengan transfer pricing. Yuk langsung saja kita bahas mengenai manajemen perpajakan terkait dengan transfer pricing. Topik ini berkaitan dengan transfer pricing. Tapi sebelum kita membahas lebih detail mengenai transfer pricing, alangkah baiknya jika kita memulai dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan metode transfer pricing dan dasar hukum yang digunakan terkait dengan praktik analisis transfer pricing. Konsep apa saja yang sentral dalam treatment perpajakan terkait dengan transfer pricing? Yang pertama adalah konsep associated enterprises atau wajib pajak dengan hubungan istimewa, dan fokusnya lebih banyak kepada masalah association itu ya, ini ya, atau hubungan istimewa itu, apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa dan kriterianya apa saja. Ini perlu diklarifikasi lebih lanjut. Kemudian konsep yang kedua adalah arm's length principle atau prinsip kewajaran dalam berusaha. Nah, apa yang dimaksud dengan dua konsep ini dan mengapa dua konsep ini penting dalam kaitannya dengan praktik transfer pricing? Langsung saja kita bahas satu persatu. Tapi mungkin alangkah baiknya kita memulai dengan pembahasan mengenai dasar hukum gitu ya, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, ketentuan mengenai transfer pricing dan konsep-konsep yang berkaitan dengan itu bisa dicek di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Nah, bunyi dari pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ini adalah Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Nah, ini bunyi dari pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Memang sedikit panjang gitu ya, atau ribet gitu ya, tapi kita akan bedah satu persatu. Nah, bagian yang saya cetak tebal ini adalah bagian yang mungkin krusial pada pasal dan ayat ini. Karena inti dari atau substansi dari ketentuan pasal 18 ayat 3 ini adalah yang saya cetak tebal ini. Nah, apa saja yang sangat krusial dari pasal 18 ayat 3 ini? Yang pertama adalah adanya wewenang fiskus. Wewenang fiskus untuk menentukan kembali penghasilan dan pengurangan, serta wewenang fiskus untuk menentukan utang sebagai modal. Nah, dengan tujuan apa wewenang ini diberikan? Dengan tujuan untuk menghitung kembali besarnya penghasilan kena pajak, terutama apabila penghasilan kena pajak itu dianggap tidak mencerminkan kondisi yang wajar. Dan apabila ketidakwajaran itu terlebih-lebih disebabkan karena adanya hubungan istimewa. Nah, dalam menentukan kembali penghasilan, pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal itu, gitu ya, wewenang fiskus ini dibatasi dengan suatu prinsip gitu. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Jadi fiskus dalam menentukan kembali hal-hal tadi ya, penghasilan, pengurangan, kemudian menentukan utang sebagai modal tadi, itu harus berpegangan pada prinsip ini, kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, dengan metode yang disebutkan dalam pasal 18 ayat 3. Nah, dari hal-hal yang dicetak tebal ini ada beberapa konsep yang mungkin akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah hal-hal yang bisa disesuaikan atau ditentukan kembali oleh fiskus itu apa saja sih? Yang pertama adalah penghasilan, ini ya, kemudian pengurangan atau deductible expense-nya. Baik penghasilan maupun pengurangan ini besarannya bisa ditentukan kembali oleh otoritas pajak, apalagi apabila ada kondisi-kondisi atau indikasi bahwasanya ada transaksi dengan pihak yang berafiliasi atau dengan hubungan istimewa. Apa itu hubungan istimewa nanti akan saya sebutkan lebih lanjut. Nah, ini mungkin bisa
disesuaikan oleh Fiskus agar nilai penghasilan dan pengurangan yang muncul dari transaksi dengan pihak dengan hubungan istimewa tersebut mencerminkan kondisi bisnis atau kondisi usaha yang lazim dan wajar sesuai dengan kondisi bisnis ketika tidak ada hubungan istimewa tersebut. Atau layaknya perusahaan-perusahaan sebanding lainnya lah, kira-kira kalau perusahaan lain yang sebanding gitu ya, kalau melakukan transaksi yang sebanding itu kira-kira dapatnya berapa kayak gitu atau bayarnya berapa. Nah, dasarnya adalah itu. Dan item-item yang bisa tentukan kembali itu ada penghasilan, pengurangan, serta penentuan kembali atau rekarakterisasi gitu ya, utang sebagai modal. Jadi misalnya utang yang dicatat ini adalah sebesar 2 miliar gitu kan, Fiskus berwenang nih untuk menentukan bahwasanya utangnya sebenarnya bukan 2 miliar, tapi hanya 500 juta saja. Kayak gitu. Karena dari 2 miliar itu ada kondisi atau ada indikasi bahwasanya ada ketidakwajaran di situ. Sehingga sebenarnya modal yang substantif gitu ya, atau modal yang benar-benar modal itu hanya 500 juta. Atau sebaliknya, utangnya itu seolah-olah cuma 2 miliar, ternyata bisa dikarakterisasi kembali bahwasanya sebenarnya sebagian dari utang itu sebenarnya adalah modal atau ada nih modal yang pura-pura menjadi utang. Kemudian kenapa rekarakterisasi utang sebagai modal ini menjadi salah satu wewenang Fiskus, karena ada salah satu cara untuk menghindari pajak, terutama dengan memaksimalisasi biaya bunga. Karena ketika perusahaan atau usaha itu didanai dengan ekuitas atau modal, gitu ya, dengan bunga, itu ada perbedaan treatment perpajakannya. Ketika kita menanamkan modal kepada suatu usaha dalam bentuk utang gitu ya, maka kita akan mendapatkan bunga dari utang tersebut. Nah ini kalau kondisinya apa istilahnya pada konteks pendanaan utang konvensional seperti kalau syariah berbeda lagi. Nah sedangkan kalau kita menanamkan modal dalam bentuk ekuitas, misalnya saham, maka kita akan mendapatkan dividen sebagai imbalan dari pemberian modal tersebut atau penanaman modal tersebut. Nah, ketika kita menerima bunga utang, bunga yang dibebankan atau dibayarkan oleh perusahaan itu sebenarnya bisa dibebankan sebagai beban pengurang pajak gitu ya, atau pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan kalau dividen, dividen itu tidak bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang pajak. Dan itu menjadi insentif bagi beberapa perusahaan untuk memaksimalkan pendanaan utang daripada pendanaan ekuitas. Maka dari situ wewenang Fiskus selain untuk menentukan kembali penghasilan pengurangan juga merekarakterisasi atau menentukan utang sebagai modal. Nah, tujuannya ujung-ujungnya adalah untuk menghitung kembali besarnya penghasilan kena pajak. Nah, jadi dengan wewenang ini, angka-angka yang disebutkan atau dituliskan atau dilaporkan dalam formulir SPT BPH Badan, terutama di 177 Romawi 1 itu ya, itu bisa berubah nih, atau bisa disesuaikan oleh Fiskus atau si pemeriksa pajak. Kemudian pada siapa wewenang Fiskus ini bisa diterapkan? Nah, wewenang ini hanya bisa diterapkan kepada wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa? Istimewa ini didefinisikan secara rinci di pasal 18 ayat 4. Jadi menurut pasal 18 ayat 4, hubungan istimewa bla 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 dianggap ada apabila ada 3 ketentuan ya. Yang pertama adalah wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara 2 wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kemudian yang B, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau 2 atau lebih wajib pajak berada di penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Dan C, terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping atas 1 derajat. Nah, untuk yang AB ini lebih berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak ini ya, badan gitu. Sedangkan yang C ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi saja. Nah, maksud dari pasal 18 ayat 4 ini bisa dilihat di penjelasannya ya. Menurut penjelasan, hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan. Ya, jadi hubungan istimewa itu ada karena ada ketergantungan atau keterikatan atau dependensi. Jadi
ada suatu ikatan yang apabila tidak ada maka keadaannya akan sangat berbeda sekali. Itu ada ketergantungan keterikatan, dan keterikatan atau ketergantungan itu disebabkan oleh salah satu dari 3 hal yang saya sebutkan tadi ya. Khususnya yang pertama adalah kepemilikan atau penyertaan modal. Jadi suatu wajib pajak itu memiliki ketergantungan dengan induknya karena induknya itu menanamkan modal atau memiliki kepemilikan yang signifikan terhadap wajib pajak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Misalnya nih, wajib pajak A ini sebenarnya tidak dimiliki oleh wajib pajak B, tapi wajib pajak B entah kenapa dia bisa melakukan penguasaan dalam bentuk manajemen. Jadi manajemen si wajib pajak B, wajib pajak A ini dikuasai nih sama si wajib pajak B. Dan dalam struktur organisasinya itu wajib pajak B itu bisa mendominasi struktur manajemen dari si wajib pajak A. Ini merupakan salah satu indikasi dari hubungan istimewa, atau adanya dependensi karena penggunaan teknologi. Misalnya wajib pajak B ini bergantung pada wajib pajak A karena wajib pajak A itu memberikan teknologi tertentu yang tidak bisa diberikan oleh wajib pajak yang lain, sehingga wajib pajak B tersebut tidak bisa melakukan apapun kecuali kalau wajib pajak A itu juga ada dan memberikan teknologi tersebut. Nah, ini menjadi asal-usul dari terciptanya suatu hubungan istimewa. Jadi untuk memahami hubungan istimewa, nanti kalian bisa lihat lebih lanjut di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH serta penjelasannya. Nah, dari kepemilikan, penyertaan modal, kemudian penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi ini, ada beberapa jenis penguasaan atau kepemilikan yang sifatnya langsung atau tidak langsung. Jadi hubungan istimewa menurut Undang-Undang PPH ini berlaku apabila ada kepemilikan, untuk kepemilikan yaitu lebih dari atau sama dengan 25%. Baik kepemilikan itu bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung. Apa perbedaan antara kepemilikan langsung dan tidak langsung? Nah, kepemilikan langsung ini adalah ketika misalnya nih ya, perusahaan A itu memiliki 50% dari saham perusahaan B. Maka bisa dianggap bahwasanya perusahaan A memiliki kepemilikan 50% dari B. Dan ini memenuhi hubungan istimewa karena A memiliki 50% dari B. Dan hubungan istimewa ini, hubungan kepemilikan ini adalah hubungan langsung. Karena kepemilikan A kepada B ini tidak ditengahi atau diantarai oleh pihak lain. Sehingga apabila ada transaksi antara A dengan B atau B dengan A, maka transaksi tersebut dianggap transaksi antara pihak dengan hubungan istimewa. Kemudian untuk hubungan yang tidak langsung seperti apa? Nah, misalnya nih, perusahaan A itu memiliki 50% dari saham perusahaan B. Kemudian perusahaan B itu memiliki 50% dari perusahaan C. Apakah perusahaan A ini memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan C? Jawabannya iya. Karena secara efektif gitu ya, perusahaan A ini memiliki 25% dari saham perusahaan C. Kok bisa ya? Karena perusahaan B memiliki 50% saham C, sedangkan perusahaan A memiliki 50% dari saham perusahaan B. Nah, kalau dikalikan 50% kepemilikan A terhadap B dikalikan dengan 50% kepemilikan B terhadap C, berarti kan ada 25%. Dan menurut undang-undang, yang dimaksud dengan hubungan istimewa, khususnya terkait dengan kepemilikan, adalah apabila kepemilikan itu baik langsung atau secara tidak langsung itu lebih dari atau sama dengan atau setidak-tidaknya gitu atau minimal itu 25%. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi karena A memiliki C secara tidak langsung yaitu melalui B dan kepemilikannya itu secara efektif 25%, maka hubungan A dengan C masih merupakan hubungan istimewa. Jadi apabila ada transaksi antara C dengan A maupun A dengan C gitu ya, maka hubungan tersebut termasuk dalam definisi hubungan istimewa. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi kan berkaitan dengan hubungan istimewa ya. Jadi definisi dari hubungan istimewa nanti kalian bisa cek lebih lanjut di pasal 18 ayat 4 dan penjelasannya. Jadi saya sudah sebutkan beberapa kriteria yang memenuhi
definisi hubungan istimewa. Salah satunya terpenuhi maka akan masuk dalam definisi hubungan istimewa. Kemudian konsep yang ketiga yang penting dalam pasal 18 ayat 3 ini adalah kewajaran dan kelaziman usaha. Ini adalah sebuah prinsip yang harus dianut oleh fiskus dalam menjalankan wewenangnya atau melaksanakan wewenangnya itu, sehingga tidak berlebihan gitu ya dalam menjalankan wewenangnya. Apa itu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha? Ya, ini bisa dibaca di penjelasan pasal 18 ayat 3 dari Undang-Undang PPH. Nah, menurut penjelasan pasal 18 ayat 3, yang dimaksud dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat, sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak memiliki dan atau dipengaruhi hubungan istimewa. Kemudian, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ini juga menjelaskan atau menyebutkan beberapa metode yang bisa digunakan oleh fiskus untuk menentukan kembali penghasilan, pengurangan, dan penentuan utang sebagai modal yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, metodenya apa saja? Ada metode perbandingan harga antar pihak yang independen atau comparable uncontrolled price, kemudian metode harga penjualan kembali atau resale price, kemudian ada metode biaya plus atau cost plus, dan ada metode lainnya. Menurut penjelasan metode lainnya ini seperti pembagian laba, metode pembagian laba transaksional, kemudian metode laba bersih transaksional, kemudian perbandingan transaksi independen, metode valuasi atau penilaian harta berwujud atau harta tidak berwujud, dan penilaian bisnis atau metode-metode dalam penilaian bisnis. Nah, di video berikutnya saya akan menjelaskan teknis dari masing-masing metode ini ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pengaturan pada pasal 18 Undang-Undang PPH ini? Nah, kalau kalian mencermati pasal 18 Undang-Undang PPH ini memang sangat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ini ya, langkah-langkah untuk mengantisipasi atau mengurangi atau menghambat gitu ya, tepatnya menghambat tindakan-tindakan penghindaran pajak yang agresif, khususnya bagi multinational companies. Dan prinsip yang dikedepankan dalam pasal 18 ini, termasuk prinsip arm's length principle atau kewajaran dan kelaziman usaha, ini adalah prinsip substance of a form. Nah, ini sebuah dogma gitu ya, atau doktrin. Biasanya suatu transaksi itu sebaiknya dinilai dari substansi ekonominya terlebih dahulu, bukan menitik beratkan pada formalitasnya saja. Jadi harus dipahami dulu, ini substansinya apa sih, ini transaksi ini substansinya apa? Apakah substansinya ini adalah utang piutang atau substansinya sebenarnya adalah permodalan yang dibungkus dalam bentuk utang piutang. Nah, ini menjadi spirit dari pasal 18. Nah, khusus untuk pasal 18 ayat 3, ketentuan ini disebutkan dalam penjelasan pasal 18 ayat 3 gitu ya. Ketentuan dalam pasal 18 ayat 3 ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, khususnya yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Karena memang hubungan istimewa ini seringkali dibuat menjadi celah gitu ya untuk melakukan penghindaran pajak. Atau bahkan hubungan istimewa ini bisa dibuat-buat hanya untuk menghindari pajak. Ini menjadi suatu hal yang sangat sering terjadi gitu ya. Khususnya sebelum adanya apa yang disebut sebagai fenomena Panama Papers gitu ya. Di mana praktik-praktik penghindaran pajak yang agresif itu terekspos ke publik dan bagaimana besarnya nilai pajak yang bisa disembunyikan dan dihindarkan oleh para multinational companies tersebut melalui apa yang disebut tax haven atau surga pajak. Nah, bentuk-bentuk dari penghindaran pajaknya ini ada pelaporan penghasilan yang kurang dari yang semestinya, kemudian biaya pengurangan yang melebihi dari yang semestinya, atau laba usaha yang terlalu kecil, atau rugi usaha yang tidak wajar, yang seharusnya tidak terjadi tapi terlaporkan. Nah, ini adalah spirit dari penjelasan pasal 18 ayat 3. Oke, tadi kita sudah berdiskusi mengenai pasal 18 ayat 3. Ini adalah ketentuan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan atau peraturan domestik dari
pajak penghasilan. Nah, ada juga sumber hukum yang lain yang berlaku secara internasional gitu ya, yaitu tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Nah, P3B ini biasanya didasarkan pada dua model, antara OECD model atau UN model. Ya, model ini maksudnya adalah template ya gitu loh. Jadi dalam membuat P3B itu biasanya negara-negara pakai template dari OECD kah atau dari PBB kah, seperti itu. Nah, kita akan membahas salah satu template dari P3B itu, khususnya di artikel 9 pada OECD model. Artikel 9 OECD model ini adalah template mengenai artikel 9 dari P3B di beberapa hubungan bilateral antar dua negara gitu ya. Nah, artikel 9 ini juga seperti artikel atau pasal 18 ayat 3 gitu. Ini mengatur mengenai ketentuan koreksi fiskal yang berkaitan dengan transfer pricing, apalagi apabila ada hubungan istimewa dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi juga sangat berkaitan dengan artikel 9 OECD model ya. Nah, apa sih esensi dari artikel 9 dari OECD model ini? Sebelum kita lanjut ke substansinya, kita baca dulu nih artikel 9 paragraf 1 dari OECD model. Nah, ini artikelnya cukup panjang gitu ya. Jadi kalau dibaca, where an enterprise of contracting state participates directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of the other contracting state, or the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a contracting state and an enterprise of the other contracting state, and in either case conditions are made or imposed with the two enterprises in their commercial and financial relations, which differ from those which would be made between different enterprises, then any profit which would, before these conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of these conditions have not so accrued, may be included in the profits of the enterprise and taxed accordingly. Ini sangat panjang sekali ya paragrafnya, tapi kita akan baca satu persatu ya. Jadi bagaimana kita membaca ketentuan ini? Jadi dari pernyataan tadi itu ya, kita bisa membagi artikel ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah kondisi atau if, dan kondisi yang bagian yang kedua namanya preskripsi atau then, atau perintah gitu ya, atau anjuran yang dilakukan. Jadi ada kondisi, ada preskripsi, atau syarat dan anjuran. Kalau syaratnya ini terpenuhi, anjurannya dilakukan. Apa kondisi atau syarat yang diatur dalam artikel 9 paragraf 1 ini adalah bagian dari where sampai which would be made between independent enterprises, seperti yang bisa kalian lihat di layar. Sedangkan preskripsinya ini adalah then any profits sampai accordingly. Seperti itu. Nah, kondisi apa saja sih yang perlu penuhi agar artikel 9 paragraf 1 ini bisa dijalankan? Nah, ini kita lihat ya, kita membedah dari kondisi yang tadi disebutkan di artikel 9 paragraf 1 ini. Kemudian kita bisa mengelompokkan kondisi ini menjadi kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi 1 ini ada kondisi 1A dan kondisi 1B. Saya nyebutnya kayak gitu ya. Kondisi 1A ini bunyinya seperti ini: where an enterprise of contracting state participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of the other contracting state, or ini berarti biasanya kondisi 1A atau kondisi 1B itu bisa terpenuhi salah satunya saja. Jadi kalau salah satu terpenuhi, maka kondisi 1 itu sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi salah satunya saja terpenuhi, maka kondisi 1 sudah terpenuhi. Alias setengah dari kondisi atau setengah dari syarat itu, syarat dari diterapkannya artikel 9 paragraf 1 itu sudah terpenuhi. Nah, kondisi 1B-nya adalah B, the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a contract state, an enterprise of the other contract state. Nah, ini kondisi 1B. Nah, apabila kondisi 1A atau kondisi 1B ini terpenuhi, atau apabila dua kondisi ini terpenuhi secara bersamaan kayak gitu ya, maka kondisi pertama atau syarat pertama sudah terpenuhi gitu ya. Tapi syarat pertama itu,
kalau sudah terpenuhi syarat pertama itu tidak cukup, gitu. Harus ada syarat kedua juga harus dipenuhi. Apa syarat kedua itu atau kondisi kedua itu apa? And in either case, conditions are made or imposed between two enterprises in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises. Nah, apa maksud dari kondisi dua ini nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, sekarang kita ke kondisi 1A atau kondisi 1B dulu, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar artikel 9 paragraf 1 ini bisa dilaksanakan. Gitu. Hanya salah satunya saja saya tekankan. Nah, maksud dari kondisi 1A atau kondisi 1B ini apa sih? Jadi kita menekankan dulu dengan istilah enterprise atau persons. Nah, apa itu enterprise atau persons? Intinya enterprise ini adalah suatu usaha, sedangkan persons ini adalah suatu badan usaha atau orang perseorangan. Gitu. Definisinya bisa dicek di artikel 1 dari OECD model atau dari P3B. Kemudian enterprise atau persons ini participates directly or indirectly. Jadi ada partisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan partisipasi secara langsung atau tidak langsung? Nah, partisipasi ini adalah suatu campur tangan gitu atau pengaruh kepada pihak yang lainnya gitu ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, partisipasi langsung ini adalah partisipasi yang sifatnya tidak ditengahi oleh pihak lain. Nah, sebagai contoh ini, ada perusahaan ABC PLC dari Inggris. Nah, dia berpartisipasi terhadap manajemen dari XYZ Aktiengesellschaft di Austria. Misalnya. Nah, misalnya partisipasi permodalan dari ABC PLC ke XYZ Aktiengesellschaft ini tidak ditengahi oleh pihak lain atau perusahaan lain atau ya intermediary lain, maka partisipasi ini dianggap sebagai partisipasi langsung atau direct participation. Nah, partisipasi yang dimaksud di sini apa saja nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Tapi dari sifatnya adalah partisipasi yang tidak ditengahi oleh pihak lain disebut dengan partisipasi langsung. Sama seperti definisi kepemilikan langsung atau pengaruh langsung dan tidak langsung dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ya. Mohon maaf ayat 4 Undang-Undang PPH. Kemudian yang dimaksud dengan indirect participation ini adalah apabila partisipasi IBC PLC atau sebuah badan usaha kepada badan usaha lain itu ditengahi atau diintermediasi oleh badan usaha lain yang apa ya istilahnya ya, yang bisa dianggap sebagai pihak ketiganya seperti itu ya, atau sebagai intermediary. Nah, sebagaimana digambarkan di layar ini ya, ABC PLC ini melakukan partisipasi pada XYZ Aktiengesellschaft, tapi secara tidak langsung kayak gitu. Bagaimana secara tidak langsungnya dia berpartisipasi kepada PQRSARL di Switzerland, kemudian PQRSARL ini melakukan partisipasi kepada XYZ Aktiengesellschaft di Austria. Secara permukaan gitu ya, atau secara sekilas, Inggris itu tidak, perusahaan Inggris ABC PLC itu tidak melakukan partisipasi kepada XYZ Aktiengesellschaft, tapi setelah didalami lebih lanjut ternyata ABC itu melakukan partisipasi kepada PQR itu melakukan partisipasi kepada XYZ. Jadi secara efektif ABC itu sebenarnya melakukan partisipasi kepada XYZ saja. Cuma dia memang diintermediasi oleh si PQR saja. Nah, itu tadi definisi dari participation secara direct maupun indirect. Kemudian hal berikutnya yang cukup penting dalam kondisi ini adalah definisi dari partisipasi itu. Nah, yang dimaksud dengan partisipasi ini adalah adanya partisipasi dari segi manajemen atau dari segi pengendalian atau dari segi permodalan. Jadi apabila badan usaha satu itu bisa mengendalikan manajemennya atau mengendalikan apa istilahnya governance-nya, tata kelolanya, atau bisa mengendalikan dari segi kepemilikan saham atau kepemilikan permodalan kayak gitu ya, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai suatu partisipasi. Nah, perbedaan antara kondisi 1A dengan kondisi 1B ini adalah bahwasanya yang satu ini, kondisi 1A ini adalah kondisi antara hubungan antara perusahaan yang
mengendalikan dengan perusahaan yang dikendalikan. Jadi transaksi antara entitas pengendali dengan entitas kendalian. Seperti itu. Sedangkan untuk kondisi 1B, ini transaksinya terjadi bukan antara transaksi pengendali dengan transaksi kendalian, entitas pengendali dan entitas kendalian, tetapi antara sesama entitas kendalian atau yang transaksi yang terjadi antara entitas kendalian 1 dengan entitas kendalian 2 yang pengendalinya adalah sama-sama dari satu pengendali atau pengendali yang sama. Contohnya ya, ABC PLC ini melakukan partisipasi terhadap XYZ Beneficial Shaft misalnya dalam bentuk permodalan gitu ya. Ini gampangannya saja. ABC ini memiliki saham 100% sahamnya XYZ gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian XYZ ini melakukan transaksi jual beli dengan ABC PLC. Nah, apabila hal itu terjadi maka kondisi 1A ini terpenuhi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katakanlah ada sebuah perusahaan Swedia namanya STU, ini memiliki 90% sahamnya ABC dan dia juga memiliki 90% sahamnya XYZ Beneficial Shaft. Tapi ABC itu tidak memiliki sahamnya XYZ. Si ABC dan XYZ ini sama-sama merupakan si anak usahanya dari STU ini. Gitu ya. Nah, transaksi terjadi antara XYZ dan ABC. Nah, meskipun XYZ ini bukan merupakan entitas kendaliannya ABC gitu ya, tapi XYZ dan ABC ini kan sama-sama dikendalikan oleh STU. Jadi sama-sama anak gitu loh. XYZ dan ABC ini adalah saudara gitu ya. Saudara atau perusahaan saudara gitu. Nah, karena dua perusahaan ini dalam pengendalian yang sama dari STU NV gitu ya, maka transaksi antara XYZ dan ABC ini memenuhi kondisi 1B menurut artikel 9 paragraf 1. Sebenarnya kondisi 1A dan kondisi 1B ini bukan merupakan terminologi yang baku gitu ya, tapi ini terminologi yang saya gunakan untuk menjelaskan gitu ya, artikel 9 paragraf 1 karena memang kompleks untuk dibaca oleh orang yang awam. Nah, itu tadi kondisi 1A dan kondisi 1B. Apabila salah satunya itu terpenuhi gitu ya, ada transaksi antara entitas pengendali dengan entitas kendalian atau antara ada transaksi antara entitas kendalian satu dengan entitas kendalian yang lain di mana pengendali dari dua entitas tersebut adalah entitas pengendali yang sama gitu ya. Maka salah satu kondisi dari artikel 9 paragraf 1 itu terpenuhi. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kondisi pertama saja yang terpenuhi gitu ya, itu bukan berarti bahwasanya artikel 9 paragraf 1 itu bisa diterapkan secara otomatis. Kita harus memenuhi juga kondisi yang kedua atau syarat yang kedua. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in the commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises. Jadi tanpa kondisi dua ini meskipun ada kondisi satu terpenuhi semua gitu ya, maka artikel 9 paragraf 1 ini tidak bisa diterapkan itu. Apa makna dari kondisi dua ini? Kondisi dua ini berkaitan dengan konsep hubungan istimewa dan kewajaran usaha dan kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, yang pertama adalah hubungan istimewa gitu ya. Hubungan istimewa sebenarnya tadi sudah dijelaskan gitu, adanya kepemilikan saham, kemudian pengendalian dari partisipasi dari segi manajemen dan kontrol seperti itu ya. Tapi lebih khusus lagi, apabila hubungan-hubungan tadi itu mempengaruhi adanya commercial or financial relations. Jadi karena adanya hubungan istimewa tadi itu ya, ada kondisi yang terjadi dalam hal hubungan komersial dan hubungan keuangan antara dua pihak yang berelasi tadi itu. Nah, hubungan komersial itu apa saja? Ada hubungan jual beli, ya, transaksi jual beli gitu ya. Jadi ada nih transaksi penjualannya atau transaksi pembeliannya, dan transaksi penjualan atau pembeliannya itu skemanya khusus atau syarat-syaratnya khusus.
Gitu. Karena dan kekhususannya itu terjadi karena adanya hubungan istimewa tadi. Itu yang pertama. Kemudian selain hubungan komersial, ada juga hubungan keuangan. Nah, hubungan keuangan ini adalah adanya transaksi pinjam meminjam, penyertaan modal dan instrumen hibrida. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, masih terkait juga dengan hubungan komersial gitu ya. Hubungan keuangan yang dimaksud di sini itu memang hubungan keuangan yang sangat khusus atau tailor made kayak gitu, dan kondisi khususnya itu terjadi hanya karena adanya hubungan istimewa tadi. Dan hubungan komersial yang khusus dan komersial tadi itu tidak akan terjadi apabila tidak ada hubungan istimewa. Nah, sebagai contoh ini adalah apabila antara ABC PLC dengan XYZ Acting Gesellschaft ini ada apa istilahnya hubungan komersial atau financial gitu ya. Misalnya dalam panah yang digambar warna kuning ini. Dan setelah dibandingkan dengan transaksi antara pihak independen satu dengan pihak independen lain ternyata sangat berbeda atau ada perbedaan ya gitu, maka kondisi ini memenuhi kondisi yang kedua seperti itu. Oke, jadi dua kondisi ini harus dipenuhi agar artikel 9 paragraf 1 itu bisa diterapkan. Nah, kondisi satunya tadi adanya hubungan istimewa gitu ya, dan kondisi yang kedua ini hubungan istimewa tersebut memang menyebabkan adanya hal yang khusus gitu ya terkait dengan commercial and financial relations. Jadi ada transaksi yang memang terdampak dari hubungan istimewa tersebut. Dari segi persyaratan-persyaratannya itu ternyata ada apa istilahnya dampaknya. Dan apabila dibandingkan dengan transaksi antar pihak independen, maka hal tersebut tidak terjadi. Nah, apabila dua kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka barulah preskripsi atau anjuran atau apa ya aturan yang diatur dalam artikel 9 paragraf 1 itu baru bisa dilaksanakan. Nah, preskripsinya bilang apa? Preskripsinya bilang then any profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Nah, ini potongan kalimat yang panjang juga ya, jadi kita harus membedahnya satu persatu. Maksudnya apa sih ini? Jadi kita bedah dulu ya. Then any profits which would before these conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of these conditions have not so accrued, may be included in profits of the enterprise and taxed accordingly. Jadi gimana nih kita bedahnya? Kita bedahnya dari yang pertama dulu. Any profits. Jadi apabila syarat-syarat tadi terpenuhi gitu ya, kondisi 1 dan kondisi 2 itu terpenuhi, maka apa yang bisa di adjust atau bisa disesuaikan, any profits, laba apapun, termasuk bagian-bagiannya, termasuk penyusun dari profit. Apa sih penyusun dari profit tersebut? Ada revenue atau peredaran brutonya atau pendapatannya gitu ya, pendapatan brutonya itu bisa disesuaikan, menyesuaikan dengan transaksi yang sewajarnya berapa. Kemudian biaya-biaya baik itu kos barang terjual, kemudian bunga, kemudian jasa manajemen, jasa consulting, jasa teknis, royalti, kemudian biaya-biaya operasi lainnya. Nah, ini juga masuk dalam komponen dari expense. Revenue dan expense itu dua-duanya masuk dalam penyusun profit, dan profit ini termasuk elemen-elemennya bisa disesuaikan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap profit tersebut? Nah, profit tadi yang sudah disesuaikan sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha itu selanjutnya bisa di-include atau dimasukkan dalam penghasilan kena pajaknya si wajib pajak gitu ya. Dan atas penghasilan kena pajak yang naik tersebut itu bisa dikenakan PPh. Nah, kemudian apa sih maksud dari any profits which saya kembali sebentar ya.
which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reasons of those conditions have not so accrued. Jadi yang dimaksud dengan any profits ini memang berkaitan dengan semua komponen dari laba. Tapi komponen-komponen laba atau laba tertentu saja yang bisa di-adjust atau bisa dilakukan penyesuaian. Nah, laba seperti apa yang bisa dilakukan penyesuaian? Yang pertama adalah Nah, kita harus membandingkan dua jenis profit gitu ya. Yang pertama adalah profit yang sebenarnya akan terjadi apabila kondisi-kondisi yang saya sebutkan, kondisi 1 dan kondisi 2 tadi, kondisi 1A atau kondisi 1B dan kondisi 2 tadi itu tidak terjadi gitu ya. Kemudian dibandingkan nih dengan laba yang akan terjadi yang mohon maaf, laba yang terjadi karena kondisi tadi itu ya. Jadi laba yang terjadi karena kondisi tadi gitu. Jadi seperti ini cara memahami dari artikel ini memang agak rumit gitu ya. Profits yang bisa dilakukan penyesuaian oleh si tax authority itu adalah yang pertama, kita harus membandingkan dulu nih atau menentukan dulu nih profits atau laba, baik itu revenue, kemudian expenses atau other profits yang sebenarnya terjadi pada kondisi adanya hubungan istimewa tersebut. Kemudian itu hal pertama yang dibandingkan. Kemudian hal yang kedua yang dibandingkan adalah profits yang akan terjadi apabila transaksi itu terjadi dalam suatu kondisi kewajaran atau kelaziman usaha. Jadi ketika hubungan istimewa tadi tidak terjadi seperti itu, atau apa istilahnya terms atau syarat-syarat khusus yang hanya ada karena ada hubungan istimewa tadi. Nah, itu dibandingkan, selisihnya itulah yang menjadi adjustment dari TP adjustment tadi itu. Jadi intinya apa yang bisa dilakukan adalah kita melihat dulu profit atau laba yang bisa bisa terjadi atau laba yang terjadi gitu ya, apabila transaksi itu terjadi antara dua pihak yang tidak dalam satu pengendalian atau tidak dalam pengendalian gitu. Atau profit yang terjadi apabila transaksi itu merupakan transaksi antara pihak yang independen. Kemudian angka laba tersebut dibandingkan dengan profit yang terjadi karena adanya hubungan istimewa. Nah, itu selisihnya diperbandingkan gitu. Dan perbandingan dari selisih itu bisa ditambahkan dari angka penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh si wajib pajak gitu ya. Karena terindikasi nih, terindikasi ternyata penghasilan kena pajaknya dilaporkan terlalu rendah. Dari selisih itulah yang nanti bisa ditambahkan. Tapi dalam menghitung selisih ini harus hati-hati. Karena dalam melakukan penyesuaian transfer pricing, kita harus memastikan bahwasanya kita itu melakukan perbandingan antara transaksi dalam hubungan istimewa itu dengan transaksi yang independen, tapi transaksi itu comparable. Jadi meskipun kita itu mau menyesuaikan sesuatu hal yang terindikasi tidak wajar kayak gitu, dalam melakukan perbandingan kita harus melakukan perbandingan dengan ya pembanding yang memang sebanding gitu, tidak asal-asalan membandingkan dengan data pembanding yang lain. Nah, ini yang menjadi challenge tambahan bagi analis transfer pricing. Dan dalam menyatakan bahwasanya suatu transaksi itu sebanding dengan transaksi dalam hubungan istimewa itu cukup rumit gitu ya, atau cukup kompleks.
Dan ini bisa menjadi suatu perbincangan yang tidak ada berhentiannya seperti itu. Tapi kita akan kuliti sedikit demi sedikit secara umum apa sih yang harus dipertimbangkan gitu ya, ketika kita mau melakukan adjustment atau penyesuaian yang berkaitan dengan laba tadi. Laba yang terjadi apabila transaksi dalam hubungan istimewa itu dilakukan dalam kondisi kewajaran dan kelaziman usaha atau bebas dari pengaruh hubungan istimewa. Seperti itu. Nah, kuncinya itu. Jadi sebelum kita melakukan adjustment, kita harus memastikan bahwasannya dalam melakukan adjustment, kita itu menggunakan pembanding yang memang sebanding. Apa yang dimaksud dengan sebanding itu? Nah, itu yang menjadi kunci di sini. Dan inilah yang menjadi kunci dari arm's length principle. Arm's length principle ini adalah suatu prinsip bahwasanya suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak dengan hubungan istimewa itu seharusnya sebanding dengan transaksi antar pihak yang independen yang tidak dikendalikan dalam suatu hubungan istimewa dengan pihak manapun, gitu ya. Tetapi transaksi itu secara substantif sebanding atau comparable. Jadi ini adalah perbandingan atau kesesuaian antara laba dari suatu control transaction atau transaksi dalam hubungan istimewa dengan comparable uncontrolled transaction. Nah, apa saja poin-poin dalam suatu komparabilitas itu nanti akan saya jelaskan satu persatu lebih lanjut. Oke, mungkin ini sudah cukup rumit bagi beberapa gitu ya. Semoga bisa di review kembali pembahasan saya seperti itu. Memang untuk memahami artikel 9 paragraf 1 itu butuh proses yang agak panjang. Nah, bagaimana cara melakukan anjuran atau preskripsi sebagaimana diatur dalam artikel 9 paragraf 1 ini? Kalian bisa melihat lebih lanjut dalam OECD TP Guidelines. Gitu ya. Kalau kita merujuk pada OECD model tax convention, maka kita juga mengikuti OECD TP Guidelines. Karena kenapa? Karena menurut penjelasan dari OECD MTC atau komentari dari artikel 9 OECD MTC itu disebutkan bahwasanya its conclusions are set out in the report entitled Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, which is periodically updated to reflect the progress of the work of the committee in this area. Jadi memang untuk menerapkan preskripsi tadi itu, untuk menerapkan arm's length principle atau melakukan adjustment terhadap profit dalam suatu transaksi dalam hubungan istimewa tadi agar sebanding dengan transaksi yang uncontrolled, tidak dalam suatu hubungan istimewa tetapi sebanding gitu ya, itu sebaiknya atau seharusnya mengikuti apa yang disebutkan dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations atau biasanya kita sebut sebagai OECD TP Guidelines. Tapi selain OECD, sebenarnya PBB juga mengeluarkan semacam TP Guidelines ya, disebut sebagai United Nations Practical Manual on Transfer Pricing. Secara general ada banyak persamaan, tapi ada beberapa perbedaan yang harus dicermati lebih lanjut. Tapi untuk OECD TP Guidelines ini sebenarnya ada beberapa updates yang dikeluarkan tahun 2022, nanti bisa dicek sendiri gitu ya, apa saja update-update yang ada di TP Guidelines terbaru. Nah, ini khususnya berkaitan dengan transfer pricing yang berkaitan dengan profit split method, kemudian high value intangibles dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai step by step dalam menerapkan arm's length principle. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teknisnya, mungkin kita review terlebih dahulu nih, bahwasanya arm's length principle itu adalah untuk menyetarakan
prinsip arm's length principle itu adalah prinsip bahwasanya laba yang diturunkan atau dihasilkan dari suatu transaksi dalam hubungan istimewa itu setara atau sebanding dengan laba yang dihasilkan dari suatu transaksi yang uncontrolled atau bebas dari hubungan istimewa dan transaksi itu memang comparable atau apa istilahnya sebanding. Nah, apa circumstances atau kondisi-kondisi yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan bahwasanya transaksi ini comparable seperti itu. Nah, ada beberapa faktor komparabilitas atau faktor kesebandingan. Ada 5 faktor kesebandingan yang perlu diperhatikan menurut OECD Guidelines. Yang pertama adalah kontrak, bagaimana kontraknya tertulis gitu ya. Kemudian ada VAR, VAR ini singkatan dari fungsi, aset, dan risiko. Kemudian ada karakteristik barang atau jasa, kondisi ekonomi, dan strategi bisnis. Jadi kita harus melihat nih, karakteristik dari 5 faktor ini pada transaksi yang terjadi dalam suatu hubungan istimewa dengan transaksi yang tidak dalam hubungan istimewa dan mau kita bandingkan dengan transaksi dalam hubungan istimewa itu. Nah, kalau ada beberapa poin yang tidak sebanding, maka si pembanding itu tidak bisa kita gunakan sebagai pembanding. Ya, kayak kita menggunakan istilah kandidat pembanding gitu ya, biar tidak bingung gitu. Jadi 5 faktor komparabilitas ini adalah menjadi kriteria apakah suatu kandidat pembanding itu bisa digunakan untuk membandingkan untuk dibandingkan dengan transaksi yang dalam hubungan istimewa tersebut. Nah, yang pertama adalah kita harus melihat kontraknya seperti apa. Karena kontrak ini meskipun seringkali berbeda dengan eksekusinya ya, apalagi kontraknya itu antara pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Tapi ini bisa menjadi suatu starting point untuk melihat transaksinya itu seperti apa. Namun kita tidak bisa bergantung pada kontrak saja, karena kontrak kadang-kadang bisa didesain sedemikian rupa untuk menyembunyikan substansi dari transaksinya seperti apa. Nah, terutama kita harus memahami apakah kontrak ini lengkap atau tidak, kemudian apakah ada praktik yang tidak sesuai dengan kontrak, dan bagaimana apakah ada transaksi yang dilakukan tanpa adanya kontrak atau di luar kontrak. Nah, kalau memang ada kontrak tidak lengkap, kemudian praktik tidak sesuai dengan kontrak dan transaksi ini dilakukan tanpa kontrak, maka perlu dilakukan faktor komparabilitas berikutnya, yaitu 4 faktor komparabilitas yang lain, ya. Nah, mengapa kontrak masih penting gitu ya, meskipun kita sebenarnya ingin melihat substansi daripada formalitasnya. Ini bisa dibaca di OECD Guidelines 1.120. In performing the analysis, the actual transaction between the parties will have been deduced from written contracts and conducts of the parties. Formal conditions recognized in contracts will have been clarified and supplemented by analysis of the conduct of parties and the other economically relevant characteristics of the transaction. Kemudian faktor komparabilitas kedua yang perlu diidentifikasi adalah fungsi aset dan risiko dari masing-masing entitas gitu. Seperti apa sih assignment atau alokasi fungsi aset dan risiko ini, apakah konsisten atau tidak, dan bagaimana kita bisa melakukan analisis fungsional ini. Jadi analisis fungsional meskipun sepertinya secara sekilas itu simple gitu, tapi analisis ini membutuhkan suatu proses yang cukup ketat atau rigorous, khususnya berkaitan dengan analisis risiko gitu ya. Dalam melakukan analisis risiko kita harus memahami kondisi ekonomi, kemudian pengaturan dalam kontraknya, dan fungsi terkait dengan pengendalian risiko itu. Terkait dengan kondisi ekonomi, kita harus menentukan nih risiko mana yang signifikan, karena mungkin risiko yang diatur dalam kontrak itu banyak sekali, tetapi sebenarnya risiko-risiko yang substantif itu hanya sebagian saja. Gitu ya. Kemudian dalam kontrak
itu juga pahami risiko yang diasumsikan dalam kontrak itu apa saja dan siapa yang menanggung dari masing-masing risiko itu, meskipun dalam implementasinya apabila ada perbedaan ini harus ditimbangkan lagi. Kemudian fungsi-fungsi yang dialokasikan terkait dengan risiko yang diasumsikan apa saja, fungsi kontrol risikonya, kemudian penderita konsekuensinya itu siapa, dan kapasitas finansial atau pengendalian terhadap asetnya itu dialokasikan ke siapa. Ini harus dibandingkan dengan kandidat pembanding. Nah, ini adalah langkah 1 sampai langkah 3 dari functional analysis gitu ya, atau analisis FAR. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita memahami interpretasi dari syarat-syarat tadi, kondisi ekonomi, kontrak dan fungsinya, dan terutama interpretasi kontrak, dan manifestasinya dalam bentuk tindakan nyata seperti itu ya, atau transaksi kenyataannya seperti apa. Kemudian langkah yang 5 dan ke-6 adalah memahami alokasi risikonya itu siapa, dan bagaimana alokasi risiko itu menjadi suatu dasar dari penentuan harga transfer berbasis risiko. Nah, penjelasan lebih lanjut silakan dibaca di OECD TP Guidelines. Ini cukup detail gitu ya prosesnya. Kemudian bagian selanjutnya atau faktor yang selanjutnya yang perlu dianalisis adalah karakteristik barang dan jasa. Nah, karakteristik barang atau jasa ini bergantung pada jenis barang atau jasanya. Kalau barang berwujud yang perlu ada 3 jenis barang atau jasa ya, barang berwujud, kalau barang ada barang berwujud, kalau barang berwujud dan tidak berwujud, sorry. Kalau jasa ya jasa. Kalau barang berwujud, karakteristik yang perlu dilihat atau diperbandingkan adalah fitur fisiknya, kualitas, dan volumenya. Fitur fisik ini tidak harus sama plek, tapi secara fungsional itu harus mendekati suatu kondisi yang sama. Jadi dalam membandingkan fitur fisik antara dalam konteks transaksi dalam suatu pengendalian atau dalam suatu hubungan istimewa dengan transaksi dari si kandidat pembanding gitu ya, itu harus dipastikan bahwasannya secara garis besar itu sama atau sebanding, dan semua fitur-fitur yang ada di satu transaksi, fitur-fitur yang ada di dalam barang berwujud yang ada dalam satu transaksi itu ada semuanya dan tidak boleh ada yang missing. Missing di sini berarti biasanya kalau dia itu hilang atau tidak ada, maka fungsionalitas dari barang berwujud secara keseluruhan itu akan berbeda. Seperti itu ya. Nah, kalau perbedaannya cuma warna, nah itu kemungkinan besar tidak masalah. Tapi kalau perbedaannya adalah ada satu komponen dari barang berwujud itu yang tidak include-kan gitu, atau tidak ikut di perdagangan, nah ini tidak bisa dianggap sebagai barang yang sebanding. Kemudian dari segi kualitasnya dan dari segi volumenya. Kenapa volume juga penting? Karena volume yang besar cenderung diberikan diskon yang cukup besar juga. Kemudian untuk barang tak berwujud, ini beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan adalah bentuk transaksinya, kemudian tipe aset tak berwujud, dan proteksi durasi dan benefitnya. Kemudian yang terkait dengan jasa, ini ada nature-nya dan ada extent-nya. Extent itu adalah seberapa luas scope dari jasa tersebut. Kemudian terkait dengan kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan adalah kondisi pasar dan internasionalitas atau tingkat ini ya, internasionalitas atau globalitas dari perusahaan pembanding. Apabila perusahaan pembanding ini juga melakukan ekspor impor dan secara umum kegiatan ekspor impornya itu juga sebanding dengan perusahaan yang sedang dibandingkan, nah itu berarti dari segi internasional perusahaan pembanding cukup sebanding. Dan yang terakhir adalah strategi bisnis. Tentu saja kita harus memahami nih, si pembanding bisnis strateginya apa. Karena kalau strategi korporasinya itu berbeda, misalnya yang satunya itu strateginya adalah single industry, yang satunya adalah diversifikasi. Nah itu akan sangat mempengaruhi kebijakan transfer pricing-nya, seperti itu ya, atau kebijakan penentuan harganya. Begitu pula kalau strategi bisnisnya itu adalah yang satunya adalah cost leadership, yang satunya adalah diferensiasi. Nah, silakan dipelajari lagi terkait dengan competitive advantage kayak gitu ya.
Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap faktor kesebandingan. Nah, 5 faktor komparabilitas atau kesebandingan tadi itu harus diperhatikan ketika kita melakukan analisis komparabilitas dan analisis transfer pricing. Nah, apa saja yang biasanya dilakukan terkait dengan tipe comparability analysis atau analisis transfer pricing? Yang pertama adalah kita menentukan tahun pajak telaahannya. Kita tentukan dulu nih tahun berapa sih yang mau kita lakukan analisis, kemudian analisis secara umum, kondisi umum dari wajib pajak, kemudian ini akan menjadi bahan buat kita untuk melakukan perbandingan gitu, atau faktor analisis kesebandingan. Kemudian pahami transaksi yang sedang kita telaah, kemudian kita review apabila ada gitu pembandingan internal. Banding internal ini adalah pembanding yang berasal dari transaksi antara wajib pajak yang sedang kita lakukan telaah TP-nya gitu ya, transfer pricing-nya, dan transaksi antara si wajib pajak tersebut dengan pihak lain yang independen. Dan pembanding internal ini kalau bisa dikedepankan gitu ya, karena ini mencerminkan bagaimana perilaku dari wajib pajak tersebut apabila dia melakukan transaksi dengan pihak lain, seperti itu, yang tidak dalam hubungan istimewa. Kemudian setelah dilakukan review pembanding internal, kita melakukan penentuan sumber data pembanding eksternal yang tepat yang mana, masih dalam lingkup faktor analisis komparabilitas dan analisis fungsional. Kemudian setelah kita melakukan review pembanding internal dan pembanding eksternal, kita melakukan pemilihan metode transfer pricing yang tepat dan ukuran keuangan yang terkait. Nah, ini ya khususnya terkait dengan TNMM gitu ya. Kalau TNMM, kalau di metode-metode yang tradisional misalnya controllable comparable uncontrolled price, kemudian resale price dan cost plus method. Nah, ini ukuran keuangannya itu langsung ketahuan apa gitu, apakah itu harga, apakah margin, atau menggunakan markup. Tapi ketika kita menggunakan transactional net margin method gitu ya, kita masih harus menentukan ukuran keuangan yang tepat itu yang mana. Nah, akan saya jelaskan dalam video yang terpisah. Kemudian tentukan pembanding yang sebanding gitu ya, dengan melakukan filtering out itu dari database yang ada, kemudian kita melakukan analisis komparabilitas dan analisis fungsional. Gitu. Kita lakukan analisis fungsional dulu baru komparabilitas gitu ya. Karena kita harus memahami fungsi dari WP dan fungsi yang melekat dari masing-masing pihak yang bertransaksi dalam suatu transaksi yang independen gitu. Nah, analisis fungsionalnya seperti apa, analisis komparabilitasnya seperti apa, baru nanti kita akan menentukan mana sih pihak yang sebanding. Nah, proses ini itu cukup krusial tapi lumayan kompleks gitu, karena untuk menentukan siapa yang sebanding, siapa yang tidak, ini bisa berbeda pendapatnya antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Kemudian setelah kita lakukan menentukan pembandingnya sebanding, kita menerapkan penyesuaian harga transfer dan menginterpretasikan dan mendokumentasikan analisis harga transfer tersebut. Nah, sebenarnya semua proses ini sangat berkaitan gitu ya, tapi yang menjadi titik paling krusial ini ada yang di tengah-tengah, yaitu analisis fungsional dan analisis komparabilitas. Dan hal ini sangat sentral gitu ya, khususnya dalam menentukan metode TP mana yang tepat, ukuran keuangan mana yang paling tepat, dan pembanding mana yang bisa digunakan sebagai pembanding, atau kandidat pembanding mana nih yang qualifiable sebagai pembanding. Ya, meskipun dua apa istilahnya bagian ini itu cukup ini ya trivial ya kelihatannya, tapi inilah dua proses yang paling menentukan dan paling kontroversial dalam analisis TP. Nah, untuk sumber datanya, apalagi yang terkait dengan pembanding eksternal, itu bisa didasarkan pada database. Nah, database ini adalah sumber yang paling dikedepankan. Kemudian ada sumber dari pihak ketiga atau pihak asing, dan informasi yang restricted atau informasi yang terbatas. Nah, kenapa database ini dikedepankan? Karena memang bisa diakses oleh
semua pihak gitu ya, tanpa ada restriksi, termasuk oleh pemeriksa pajak atau otoritas pajak. Nah, bagaimana proses pemilihan dari pembanding itu? Nah, kita bisa ilustrasikan dari gambar ini. Ini adalah contoh dari suatu hasil penelaahan atau pencarian dari transaksi pembanding gitu ya. Kita bisa melihat mula-mulanya kita menggunakan kriteria yang paling umum, all companies in the scope of analysis. Kemudian kita melihat dari statusnya, mana saja yang aktif gitu ya. Nah, ini sudah terfilter mana sih yang aktif, mana yang tidak, dan itu sudah jumlah sampel yang mau difilter itu menjadi lebih sedikit. Kemudian diseleksi lagi independence indicator-nya gitu ya. Kemudian terfilter lagi, kemudian consolidation code-nya, tingkat konsolidasinya itu difilter lagi, kemudian tahunnya, dan lain sebagainya. Jadi praktiknya seperti ini. Dari 3 juta sampel, ternyata yang bisa digunakan sebagai pembanding secara umum itu adalah 63. Tapi dari 63 ini pun kita masih harus melakukan seleksi secara kualitatif melalui analisis fungsional dan analisis komparabilitas. Nah, setelah melakukan analisis fungsional dan analisis komparabilitas, kita menemukan ya bahwasanya ada yang fungsinya berbeda, kemudian 3 tahun terakhir ini dia mengalami rugi operasional. Berarti dari 63 itu dikurangi 1 karena 1 ini tidak comparable. Dan selanjutnya sampai ketemu pembanding yang memang paling layak untuk digunakan sebagai pembanding gitu. Kandidat pembanding yang paling layak untuk ditetapkan sebagai pembanding. Dari 63 pencarian tadi ternyata yang layak hanya ada 5. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya lagi gitu ya. Dari 3 juta pembanding, kandidat pembanding 63 itu terpilih. Dari 63 kita seleksi lagi dan ternyata hanya 5 kandidat pembanding saja yang bisa kita gunakan sebagai pembanding. Kemudian setelah kita bisa menentukan pembandingnya seperti apa gitu ya, atau karakteristiknya seperti apa, kita juga perlu menentukan metode TP-nya seperti apa. Meskipun sebenarnya pemilihan metode TP ini lebih tepat ditentukan sebelum melakukan untuk menentukan pembandingnya gitu ya. Nah, metode TP ini ada beberapa jenis gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa ketika membahas mengenai pasal 18 ayat 3. Tapi secara umum ada 2 grup. Grup yang pertama adalah metode TP transaksi tradisional, dan grup yang kedua adalah metode TP laba transaksional. Nah, metode TP transaksi tradisional ini terdiri dari metode comparable on control price. Kita membandingkan harga dengan harga gitu ya, harga dari pihak terbanding dengan pembandingnya. Kemudian resale price ini kita membandingkan berkaitan dengan marginnya, sedangkan cost plus ini berkaitan dengan markup-nya. Kemudian untuk transactional net margin, nah ini kita melihat nih kontribusi net marginnya dari masing-masing transaksi antara pembanding dengan terbanding, dan transactional profit split method. Profit split method ini yang agak kontroversial dan banyak perubahan di tahun 2022 ini, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, mungkin ini dulu penjelasan mengenai transfer pricing dan beberapa konsep. Jadi secara umum gitu ya, ada 2 konsep yang sangat berkaitan dengan transfer pricing. Yang pertama adalah hubungan istimewa, dan yang kedua adalah arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ini bisa dilihat dalam pasal 18 ayat 3 dan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH, serta artikel 9 paragraf 1 dari OECD atau UN Model Tax Convention atau di masing-masing TP 3. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini.
Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini.